Kita thank you untuk sekolah karena belajar. Ya, saya berterima kasih sih. Kehidupan kita juga yang semakin sibuk. Tapi memang itu betul-betul dia mendedikasikan waktu dan kesabaran terhadap kita. Kenapa empat-empatnya kita taruh di sekolah di sini? Memang seharusnya itu yang benar itu poin awal dasarnya itu ya ini. Dan kita lihat nilai-nilai inilah yang kita pikir betul-betul ada di sini. Beberapa bulan yang lalu dia bilang, dan I decide want to know God more. Tapi apa sih rencananya Tuhan di dalam hidup setiap pribadi itu apa? Bagaimana kita bisa membekali anak itu dengan karakter yang baik. Harapan saya yaitu, saya ingin sekolah ini bisa memberkati lebih banyak keluarga. Halo, nama saya William. Saya dengan istri saya Mira. Kami orang tua dari 4 anak, Kenneth, Kelly, Emma, dan Ezekiel. SMA, SMP, SD, dan juga TK. Keempat anak kami semua bersekolah di sekolah masa depan cerah di Surabaya. Sepertinya ini kayaknya nanti nunggu yang lain kalau sudah anaknya banyak yang 4 gitu nanti kita Ya, kalau pun Tuhan kasih anak, ya kita pikir ya tetap akan kita masukkan ke NDC. Dan bahkan kalau ke teman, kalau ke saudara, kita pun kadang ya juga sedikit cerita juga. Ya. Kenapa kita taruh anak-anak kita? Kenapa empat-empatnya kita taruh di sekolah NDC juga? Kalau dari saya ya memang ini ya ada value-value yang nilai-nilai yang saya lihat bahkan saya sendiri dulunya itu ya enggak betul-betul memahami dan ini ya menghidupi nilai-nilai yang simple tapi ya memang dasar ya basic itu. Kadang-kadang kan kita mungkin dengan perkembangan zaman kita pikir wah nanti kita harus bisa ini bisa itu gitu ya, tapi basic dasar itu kan fondasinya nanti ke depan itu. Jadi itu yang jadi core atau jadi pusat dari pertumbuhan anak-anak juga, perkembangan mereka lah. Itu yang dibantu. Memang kalau di MDC kita lihat anak kita yang paling besar SMA, waktu itu mulai masuk di MDC sejak SMP. Dan kita melihat bahwa karakter ini yang menjadi salah satu moto di MDC ya, itu tidak hanya sekedar karakter, artinya bukan sesuatu yang hanya dihafalkan, tapi dihidupi. Ya. Jadi di sekolah ini kita melihat, ya saya dan Mira melihat bahwa setiap unsur yang terlibat sekolah mulai dari prinsipal yang paling atas sampai ke bawah itu kita melihat betul-betul core ini dihidupin. Dan kita juga merasakan, jadi anak-anak kita pada waktu di rumah kita juga bisa melihat mereka juga punya karakter yang kuat di dalam kekristenan. Jadi kita memang banyak ini ya. Maksudnya kita ini dari kalau saya dari kecil memang kan ya sudah dicemplung nondek Kristen ya, maksudnya sudah ada gereja itu sudah ada, tapi dengan kehidupan kita juga yang semakin sibuk semakin itu seringkali kita juga lupa bahwa hal yang simple seperti misalnya ayo kalau malam kita doa bareng gitu misalnya ya, itu ya tidak selalu terjadi gitu, maksudnya tidak selalu yang kita inginkan bisa setiap malam misalnya ya, tapi kenyataannya kan tidak seperti itu.
kita lihat anak-anak kita bisa, mereka maksudnya, oh ya aku sebelum tidur aku berdoa sendiri, misalnya seperti itu. Bahkan salah satu anak kita juga sering, ayo mah doa dulu. Nah, di saat papa dan mamanya ini lelah gitu, ya kita bersyukur sih. Benar-benar kita mensyukuri kalau ada anak kita tuh yang mengingatkan seperti itu. Menurut saya kok sebuah kekristenan ini kan kehidupan yang panjang ya. Maksudnya idealismenya di situ, tapi ini kan sebuah perjalanan yang panjang tuh. Jadi ya saya tahu ada momen-momen di mana anak kita juga mengalami struggle. Kita sebagai orang tua juga mengalami struggle. Itu mereka ya bisa menguatkan kita. Di saat kita bertengkar, ya namanya keluarga ya, pasti kan ya jujur saja ya memang sekali dua kali itu terjadi bertengkar gitu. Tapi ikatan itu tuh mereka bisa kayak, ya mah aku tahu, saya negurnya misalnya terlalu keras gitu ya, dia ya bilang, ya mah ya aku tahu aku salah gitu. Jadi hatinya itu untuk diperbarui itu ada. Ya menurut saya itu juga peran dari sekolah juga ya, seperti memberikan seminar untuk orang tua. Lah orang tua ini kan juga perlu diajari juga ya. Ya saya berterima kasih sih, itu ada masukan kedua belah pihak. Orang tuanya juga dibentuk, anaknya juga diberikan value-value-nya itu gitu. Jadi sebetulnya kalau tadi mimpin doa itu bukan hanya anak kita yang paling gede, anak kita paling kecil yang masih di TK itu pun dia juga kalau diminta dia juga siap. Bahkan sepertinya kalau kita lihat dia terbiasa untuk melakukan ini. Senang gitu ya, melakukannya itu senang gitu. Artinya kita kan berarti di sekolah ini juga dibiasakan untuk memimpin doa. Jadi kita thank you untuk sekolah karena being there as friend also as a teacher. Kalau dilihat sebetulnya kita punya, setelah Kenneth anak kita yang pertama, kita punya 3 kesempatan untuk memilih sekolah yang lain. Dan 3 kesempatan itu kan kita juga lalui dari time to time ya. Ya seperti yang tadi Mr. Minas bilang, sekolah lain banyak menawarkan ini dan itu. Tapi kalau kita melihat sebetulnya being the front, being more itu juga gak lebih penting adalah being the best. Dan kita lihat nilai-nilai inilah yang kita pikir betul-betul ada di NDC. Karena bagaimana kita bisa membekali anak itu dengan karakter yang baik, bagaimana nantinya anak itu nanti tumbuh dewasa, dia juga masuk ke dunia yang nanti mereka dewasa. Nah itu sesuatu legacy yang tidak bisa diulangi, dan waktu bertumbuhnya mereka ini sangat penting ya. Jadi saya pikir itu adalah sesuatu yang kita lihat lebih penting daripada yang lain. Kalau boleh flashback ya, sebenarnya kita tuh pertama kali itu kan pemikiran kita sebagai orang tua ya, kita kepingin ini dan itu, maksudnya yang punya ambisi-ambisi tertentu lah gitu ya sebagai orang tua. Anak kita itu kita masukkan ke sekolah, kalau boleh ngomong ya, kiblatnya itu internasional begitu. Saya rasa sangat umum zaman sekarang ini international itu, walaupun kata-kata internasional itu sekarang sudah tidak boleh ya, maksudnya kayak dihapuskan gitu. Tapi ya sejatinya kan poin daripada internasional itu masih ada di sekolah-sekolah tertentu gitu ya. Jadi kita waktu anak pertama kita pun kita juga masukkan di ya itu tadi yang international school itu tadi. Jadi artinya dengan berada di sana, ambisi kita sebagai orang tua ya apakah kita apakah terjawab itu ambisi itu? Ya in a way ya, di satu sisi memang terjawab, tetapi artinya begini, satu koin itu kan ada 2 sisi gitu.
kalau kita memperhatikan sisi yang satu, sisi yang lain pun juga juga bisa kabur gitu artinya. Sehingga ya kita kembali mengulang, kembali ngobrol, kembali cari core-nya itu apa sih gitu. Sebenarnya core-nya apa. Lalu baru anak saya yang ketiga itu baru saya trial masuk. Jadi waktu itu memang masih nyobanya masih dari benih kasih gitu dari awal. Ya dari situ saya mendapatkan sebagai orang tua ya, saya merasa ada, oh ya memang seharusnya itu yang benar itu poin awal dasarnya itu ya ini gitu loh. Nah ya ini itu yang tidak bisa diberikan apa nomor satu, nomor duanya itu tidak ada gitu. Kita kembali ke dunia umum ya, bukan dunia pendidikan saja. Kalau kita lihat sekarang persaingan itu kan di mana-mana Pak. Kemudian dunia itu berusaha berlomba-lomba menciptakan yang namanya sebuah perlombaan yang nomor satu ini siapa gitu. Nah pertanyaannya itu kriteria nomor satu ini apa gitu loh. Apakah dunia ini tuh memang manusia itu diciptakan untuk kita tuh berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Nah kriterianya terbaik ini apa? Kan masing-masing punya aturannya sendiri. Artinya aturan yang baku itu tidak ada gitu loh. Yang terbaik itu apa itu tidak ada. Jadi ya kembali ke apa inti dasar dari sebuah pendidikan. Apakah menjadi juara satu itu adalah tujuan semua orang gitu ya. Berarti kalau tidak juara satu berarti ini sudah out of league lah anggapannya gitu. Kan ya tidak seperti itu juga ya. Artinya anak-anak juga kita perlu membangun sebuah pendidikan itu bukan dari untuk menjadi yang nomor satu. Tapi apa sih rencananya Tuhan di dalam hidup setiap pribadi itu apa? Karena kan profesinya banyak sekali. Tidak harus terus harus itu loh maksud saya. Jadi lombanya itu sebenarnya kita ciptakan sendiri gitu, dan kriterianya pun juga tidak ada yang baku sebenarnya. Jadi ya kembali lagi ke inti dasar kita sebagai keluarga ini, apa ya, anak kita itu bagaimana caranya mereka bisa menemukan ini Tuhan itu kepingin dia itu jadi apa, talentanya apa, ya itu sih. Dan mereka akan melakukan itu dengan happy ya, bukan dengan kayak paksaan seperti kayak oh ya kamu kalau ini kamu harus jadi yang nomor satu, kan tidak begitu ya. Saya rasa sih itu sih yang terjadi di dunia masa kini ya. Jadi jangan terkecoh dengan lomba-lomba itu tadi yang untuk ini, karena kita akan kehilangan apa ya tujuan target untuk anak kita tuh sebenarnya apa, akhirnya kabur gitu itunya. Waktu itu kan memang SMA ya, masa-masa di mana anak-anak ini sudah mulai harus kita lepas untuk dia itu terbang ya. Jadi sekolah itu ada waktu itu memanggil orang tua. Saya ingat mereka anak-anak itu disuruh bikin seperti mind map-nya dia. Mind map ini nggak bilang benar salah ya. Artinya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Tapi mind map itu akan membantu anak-anak itu untuk mengerucutkan dan sungguh-sungguh dipikirkan. Nggak cuma dikasih waktu, kamu punya waktu 1 hari untuk kamu mengerjakan, tidak gitu. Memang dari awal, apakah dibilang terlalu dini? Ya mungkin saja, tetapi kan tidak ada yang terlalu cepat ya, dan tidak pernah terlambat juga untuk mereka mengeksplor itu gitu. Jadi mind map itu menurut saya adalah sebuah sarana di mana anak-anak juga bisa bertukar pikiran sama orang tua, karena mereka juga diminta untuk coba kamu tanya orang tuamu juga. Mungkin kalau bapak ingat untuk itu Kenneth mungkin pernah tanya juga gitu. Jadi ya menurut saya, kalau saya sebagai orang tuanya paling saya cuma ngomong kamu nanti coba dipikirin kan mau jurusan apa begitu ya, tapi nggak
tidak pernah terpikirkan oleh saya maupun papanya untuk mereka tuh bikin benar-benar mind map yang physical ini papernya itu ada gitu loh. Tapi ya itu membantu kami sebagai orang tua juga lah untuk terlibat juga di dalam kehidupan mereka, sekolahnya begitu ya. Jadi kita sering juga dikagetkan dengan hal-hal yang kecil tapi menurut kita penting. Seperti tadi yang disampaikan kayak Kiali, anak kita yang di SMP itu beberapa bulan yang lalu dia bilang, Dad, I decide want to know God more. Terus then I asked, how are you going to do that? Then she said, yeah, I want to take out all the distraction. Jadi by kayak di handphonenya dia pasang profilnya yang relate to Christian ini, terus buku-buku bacaannya dia juga relate to Christian ini. Dan I think seperti ini saya sama Mira mikir loh, kita juga nggak pernah kayak terlalu bagaimana. Jadi kita lihat ini, kita rasain mungkin ini sesuatu yang didapatkan di sekolah. Karena kan si spend most of the time kan juga di sekolah pagi sampai jam 5, jam 6 sore. Dan menurut kita ini sangat penting ya, karena kan bagaimana pengenalan kegantungan itu kan betul-betul ditanamkan. Kayak saya sama Mira mungkin generasi kita dulu. Kita mungkin kayak tadi Mira bilang dicemplungin aja di sekolah Katolik kalau saya dulu. Mungkin Mira dicemplungin aja di Kristen. Tapi kan ya hanya sekedar nyemplung aja. Mungkin kita merasa betul-betul kenal sama Tuhan di saat kita mungkin sudah umur dewasa atau mungkin di kuliah. Gitu. Kita merasakan manfaatnya, dan kita juga berharap banyak keluarga di luar sana kan juga dapat merasakan manfaatnya. Artinya kan kita percaya semakin banyak keluarga yang diberkati, artinya kan kehidupan anak-anak generasi ke depan kan juga akan lebih baik. Dan tapi ada hal satu yang saya lihat, bagaimana misalnya kalau satu sekolah itu tambah besar, artinya kan yang menjadi kesulitan menurut saya adalah bagaimana bisa memaintain level of service-nya. Kalau bagi saya pribadi dulu, alasan saya kenapa kalau saya memutuskan untuk support istri saya keputusannya, oke, anak kita yang lain sekolah di MDC adalah di satu pagi saya pernah ngantar anak kita yang waktu itu masih di playgroup waktu itu. Jadi waktu itu saya ngantar, saya jarang ngantar, biasanya kan istri. Saya ngantar waktu itu kan kita orang tua boleh kan gandeng ke dalam. Terus di sana saya lihat ada meme-nya, itu dia nyambut anak kita dan kemudian diantar sampai ke depan kelas, lalu kan dia kan lepas sepatu, anak saya kan lepas sepatu. Nah, namanya masih kecil ya, lepas sepatu kan dia kan kesulitan, dia kan ya pelan-pelan gitu loh, text time. Tapi memang itu betul-betul dia mendedikasikan waktu dan kesabarannya. Kalau saya mungkin saya saya bantu, saya udah lepaskan. Padahal memang itu tahu di belakangnya anak saya itu sudah ngantri anak-anak yang lain itu sudah mau kepengen masuk. Tapi saya percaya bahwa waktu itu main itu sebenarnya bukan nggak mau, tapi dia took her time untuk ya membiasakan anak saya biar bisa melakukan hal itu sendiri. Nah, bagaimana bisa memaintain level of service yang seperti ini? Nilainya itu ya, tetap dipertahankan. Gitu. Ya, harapan saya sekolah ini bisa memberkati lebih banyak murid-murid, keluarga-keluarga yang memang membutuhkan gitu. Jadi saya percaya jika keluarga kita itu diberkati dengan sekolah ini, itu di luar sana juga banyak sekali yang sebenarnya memerlukan value-value yang ada di lingkungan ini gitu. Harapan saya ya itu, saya ingin sekolah ini bisa memberkati lebih banyak keluarga.